Assalamualaikum, halo semuanya. Sesuai janji aku di video Shopee haul sebelumnya, kali ini aku akan menunjukkan video proses makeover kamar tidur aku dan adikku, sekaligus jadi eksperimen realisasi desain aku juga. Dengan tema kamar Korean style dan barang-barang dekor utama yang masih terbilang on budget. Semua totalannya nanti akan aku sertakan di kolom deskripsi di bawah ya. Dan link pembelian bisa kalian cek di video Shopee haul aku yang sebelumnya. Dan ini adalah hasil visualisasi desain 3D yang aku buat sebelum direalisasikan ke kamar tidurnya nanti. Bagaimanakah hasil akhir dari makeovernya? Silahkan ditonton, happy watching! Oke, pastinya sebelum kita mulai, kita perlu mengosongkan kamar dari semua barang-barang yang ada, agar memudahkan proses makeover kamarnya nanti. Dari kasur, sampai pernak-pernik yang ada di meja. Jangan lupa dibersihkan ya menggunakan kain lap. Sesuai desain yang sudah dibuat, properti yang terpasang di dinding kamar sebelumnya juga harus dilepas. Setelah itu, dinding dibersihkan menggunakan dengan kain lap basah, agar nantinya cat dinding yang baru bisa menempel dengan baik. Cat yang aku pakai ini adalah merek Dulux, jenis Cadillac Interior dengan warna White Mountain ya. Seharga 145.000 untuk setiap 5 kg atau per kalengnya. Warna kamar sebelumnya sudah mulai pudar dan mengelupas, jadi memang sebaiknya perlu dilakukan pengecatan ulang pada kamar ini. Semua proses makeover kamar aku lakukan hanya berdua dengan adikku. Untuk area dinding yang lebih detail atau bagian-bagian yang lebih kecil, sebaiknya menggunakan kuas cat yang lebih kecil ya. Cat dinding ini perlu dilakukan 2 kali lapisan. Jadi ketika lapisan pertama sudah selesai, tunggu hingga kering dulu baru dilakukan lapisan yang kedua. Warna cat putih memang jadi favorit untuk tema kamar yang warm dan ramah lingkungan, karena menghasilkan tampilan kamar yang lebih terang, alias bisa memantulkan cahaya dari sekitarnya. Selanjutnya mengosongkan kembali barang-barang yang masih tersisa di dalam kamar dan mengurangi isi yang ada di dalam lemari pakaian yang besar. Begitu semua sudah selesai, kamar perlu disapu dan dipel agar lebih bersih. Bagian berikutnya adalah melengkapi kamar yang sudah dicat ulang tadi dengan properti yang baru. Sesuai desain yang aku buat, lantai kamar nantinya akan ditutup menggunakan karpet vinil yang dibeli seharga 225.000 untuk seluruh luasan kamar ini. Ini total kamarnya 9 meter persegi ya. Karpet ini mulai populer karena harganya yang lebih terjangkau, motif yang beragam, dan pemasangan yang mudah. Hanya cukup menggunakan double tap untuk menggabungkan semua bagian karpetnya. Kemudian gorden baru yang berwarna krim dipasang pada jendela. Dibandingkan dengan gorden yang sebelumnya, gorden kamar kali ini akan lebih sesuai untuk tema kamar Korean style. Gorden ini dibeli seharga 97.500 untuk persatuannya ya. Untuk
Untuk lemari pakaian besar ini, pintu aslinya akan dicabut karena sudah mulai rusak dan akan diganti dengan tirai anti air dan tiang gorden yang lebih fleksibel. Tiang ini bisa dipanjangkan hingga 120 cm. Kemudian tirai disatukan dengan ringnya dan dipasang pada bagian paling atas di bukaan lemari. Dan jadi deh, tanpa perlu mengganti lemari baru, lemari lama bisa terlihat lebih mewah. Sesuai desain yang ada, meja lama juga akan dimanfaatkan kembali menjadi meja kerja dengan di-cover menggunakan wallpaper stiker motif kayu berwarna putih yang dibeli seharga 24.000 per buahnya. Dibanding dengan dicat ulang atau beli baru, cara ini jauh lebih ringkas, bersih, dan hemat. Tapi jangan lupa pasang dengan rapi dan lebih hati-hati ya. Selanjutnya pada bagian atas meja, aku pasang wire grid hanger dan di bagian sampingnya aku letakkan rak Lorberg dari IKEA. Setelah selesai dengan bagian area kerja, kali ini kita akan ke bagian tempat tidur. Aku akan memasang 2 buah rak layang, tapi dinding perlu aku bor terlebih dahulu sebelum dipasang. Kasur kemudian diletakkan pada bagian bawah rak dinding tadi, dan sisa space yang ada pada bagian depan kasur bisa dimanfaatkan untuk meletakkan gantungan baju dengan rak di bagian bawahnya. Ini hampir selesai, kamar tinggal dihias dengan barang-barang selanjutnya. Seperti spray motif kotak-kotak ini dan bantal kecil berwarna kuning. Meletakkan karpet bulu putih di bagian bawah. Dengan sandal tidur bebek dan lampu sorot ini. Baju-baju dengan warna yang sesuai dengan tema kamar bisa digantung dan bagian bawah gantungan baju bisa diletakkan barang lainnya. Kemudian bagian rak Lorberg juga dihias dan diisi dengan aksesoris-aksesoris yang sesuai dengan tema kamar. Untuk jalur listrik aku letakkan tepat di bagian bawah rak Lorberg dan kabelnya aku rapikan menggunakan klep kabel dan diarahkan ke stop kontak atau sumber listrik yang terdekat. Kemudian aku mencetak beberapa gambar hasil pekerjaanku sebagai seorang desainer dan foto-foto personel BTS dan karakter BT21 favorit adikku untuk dipajang di bagian rak layang dan di wire grid hanger.
Untuk bagian meja kerja, aku meletakkan laptop dan menyiapkan organizer kabel agar kabel charger bisa tersusun rapi. Ini bahannya dari karet, bisa digunting, dan terdapat lem pada bagian bawahnya. Kursi yang sesuai dengan hasil desain sebelumnya, tinggal aku letakkan di sini. Dan ini adalah hasil jadinya. Silahkan dilihat. Kamar jadi terlihat lebih bersih, lapang, dan terang dibandingkan sebelumnya. Karena kamar adikku memang biasa dijadikan tempat menyimpan barang-barang yang ada di rumah sebelum ada gudang khusus di bagian belakang rumah. Sebagai pembanding hasil, before afternya bisa dilihat setelah ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan tinggalkan komentar kalian. Dan kalau tidak suka, silahkan di dislike. Sampai jumpa di konten desain yang berikutnya. Have a nice day. Assalamualaikum.